الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang insyaallah penuh dengan kebaikan dan keberkahan, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk berada di rumahnya yang mulia ini. Tentu saja dikarenakan oleh semangat iman yang ada di hati kita yang masih terpelihara. Kita berharap semoga iman kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat, dan kehadiran kita di majelis ilmu mudah-mudahan mendapatkan semua fadilah dan keutamaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat, diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, dan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di atas langit sana. Ikhwati fillah, kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa kita gunakan untuk beramal saleh. Salah satu dari amal saleh itu adalah duduk di majelis ilmu. Sama-sama kita berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Kita berharap cinta kita kepada beliau merupakan cinta yang bisa menyelamatkan kita di hari mahsyar, cinta yang membuat kita bisa berbahagia di yaumul hisab, cinta yang kata Allah Subhanahu wa taala membuat kita pantas untuk bersama dia yang kita cintai. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul, di akhirat kelak, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai di hari mahsyar itu. Oleh karena itu saatnya sekarang kita menentukan pilihan kita nanti di mahsyar mau bersama siapa. Kita cintai dia. Kalau ingin kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintai dia, cintai sunnahnya, amalkan sunnah-sunnah beliau. Kita harus ikut suka mencintai apa yang beliau suka, dan kita juga harus ikut membenci apa yang beliau benci. Itulah arti dari cinta yang sesungguhnya. Tapi kalau seandainya apa yang beliau suka tidak pernah kita berminat untuk melaksanakannya, dan apa yang beliau benci justru kita sering akrab-akrab dengan yang dia benci itu, berarti itu bukanlah cinta yang sebenarnya. Ikhwati fillah, apapun yang diperintahkan oleh Rasul kita maka itu pasti baik. Apapun yang dilarangnya maka itu pasti buruk. Tidak mungkin Rasul menyuruh sesuatu yang ternyata tidak baik, dan tidak mungkin pula Rasul melarang sesuatu yang ternyata di dalamnya ada kebaikan. Asal Nabi melarang pasti buruk. Meskipun dalam pandangan umat manusia di dalamnya ada kebaikan, dan apapun yang beliau suruh itu pasti baik, meskipun kadang-kadang akal manusia memandang itu sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu ikhwati fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan hati kita agar tunduk kepada apa yang dibawa oleh beliau, agar taat kepada apa yang dia perintahkan tanpa banyak tanya, tanpa tapi. Ini kadang-kadang kita nih, saya bisa gitu tapi
Nah, tapi ini kadang jadi masalah. Umur ceritanya, tapi iman kepada Rasul, cinta kepada Nabi itu tanpa tapi, tanpa ragu. Dan contoh terbaik dalam cinta itu adalah Rasulullah dan bersama para sahabatnya, sahabat-sahabatnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib itu orang yang penampilannya seadanya saja. Hidupnya pun miskin. Tidak pula punya banyak harta. Lama dia tidak menikah. Rasul nanya, ya Rasulullah. Rasul nanya kepada Julaibib, ya Julaibib, tak inginkah kamu menikah? Apa kata Julaibib? Siapa yang mau sama saya nih Rasulullah? Dia mengira tidak ada orang yang mau. Kata Rasul, coba kamu datangi si Fulanah. Bilang kamu adalah disuruh oleh Rasul. Temui ayahnya. Bahwa Rasul menyuruh agar Julaibib dinikahkan dengan Fulanah. Datanglah Julaibib menemui ayahnya. Diceritakan oleh Julaibib, saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar datang menemui bapak dan supaya menikahi anak bapak. Bapaknya nengok Julaibib banyak banyak pikir. Orang yang anak gadis yang selama ini diincar-incar oleh banyak orang sekarang ingin dinikahkan dengan Julaibib. Ada semacam sedikit keengganan dari ayahnya. Tapi tiba-tiba putrinya itu keluar. Dan ini jawaban yang benar-benar menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si putri? Bapaknya sudah agak ragu ini, ibunya juga ragu untuk menikahkan. Orang yang tidak punya harta, miskin. Tapi apa kata putrinya? Wahai bapakku, kenapa engkau tidak ikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi si putrinya itu ternyata mendengar pembicaraan itu di balik kamarnya. Ketika itu dia tahu kalau itu adalah perintah Nabi dan ayahnya sedikit agak menolak, dia keluar dan dia bilang kepada ayahnya, apa alasannya untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang itu adalah perintah Nabi, pasti itu baik. Pada akhirnya memang dia dinikahkan. Setelah dia menikah, datang pula perintah jihad. Datang perintah jihad. Dan ternyata Julaibib wafat pula dalam jihad itu. Rasul nanya-nanya, mana Julaibib? Mana Julaibib? Kok tidak kelihatan? Ternyata Julaibib ikut wafat dalam perang itu. Ketika Rasul sudah mencari-cari siapa itu Julaibib, berarti Julaibib bukan orang sembarangan. Julaibib berarti adalah orang yang penting di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya orang rebutan untuk menikahi jandanya Julaibib, karena Julaibib adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu cinta kepada Nabi tanpa syarat, tanpa tapi, tanpa ragu. Ini kata Nabi, labbaika ya Rasulullah. Jangan kata Rasul, oke ya Rasulullah. Tanpa banyak pikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memudahkan hati kita untuk memberikan ketundukannya kepada sunnah Nabi dengan artian yang sebenarnya, tunduk dalam artian yang sebenarnya, yang benar-benar mengikuti apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah mulai malam hari ini dalam kajian kita di hari Kamis ini, Kamis yang ketiga, kita insyaallah akan dipandu oleh sebuah buku
yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bermazhab Syafi'i. Judul kitabnya adalah Manazilu al-A'immatil Arba'ah. Manazil al-A'immatil Arba'ah. Manazil itu jamak dari manzilah. Manzilah itu artinya adalah kedudukan. Al-A'immatil Arba'ah, kedudukan imam yang 4. Ditulis oleh Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim As-Salamasi. Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim As-Salamasi, wafat tahun 550. Berarti dia hidup pada abad yang ke-6. Kitab ini ditahqiq oleh Dr. Mahmud bin Abdurrahman Qadah. Ini salah seorang dari dosen di Universitas Islam Madinah. Sebelumnya beliau pernah menjadi wakil rektor di Jamiah Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau asal dari Malaysia, Kedah. Kedah kan nama satu wilayah di Malaysia. Jadi dia keturunan orang dari sana, tapi dia sudah lahir di Arab Saudi. Jadi ditahqiq oleh beliau. Judulnya Manazil al-A'immatil Arba'ah. Yang dimaksud dengan 4 imam ini adalah 4 imam mazhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Isinya adalah, sebagian besar dari isinya berbicara tentang persoalan akidah 4 imam mazhab. Jadi beliau ingin memastikan bahwa imam mazhab yang 4 dia punya akidah yang sama. Mereka hanya berbeda dalam persoalan furu'. Mereka hanya berbeda dalam persoalan furu'ul ibadah, bukan dalam persoalan usuluddin. Bukan dalam persoalan akidah, bukan dalam persoalan dasar-dasar dan fondasi agama. Karena fondasi tidak mungkin berbeda-beda. Fondasi mesti satu, mesti kokoh, kuat. Yang dibangun di atasnya mungkin saja ada orang berbeda. Orang bisa sepakat kalau ingin membangun fondasi, membangun rumah bertingkat-tingkat, fondasinya pasti kuat, pasti dalam, kokoh. Tapi nanti setelah dibangun, mungkin ada yang suka warna hitam, mungkin ada yang suka warna merah, mungkin ada yang suka warna biru. Persoalan warna biru, hitam kah, itu furu'. Tapi untuk fondasi semua pasti akan sepakat. Oleh karena itu al-A'immatul Arba'ah, imam mazhab itu sesungguhnya mereka satu dalam akidah. Mereka tidak berbeda dalam persoalan usul. Dalam persoalan usulut tauhid, usulul iman, satu. Mereka berbeda dalam persoalan furu'. Inilah secara garis besar isi dari buku yang akan kita coba ambil nanti pelajaran di dalamnya. Tentu saja buku ini tidak langsung bicara kepada persoalan-persoalan akidahnya, tetapi didahului dulu dengan beberapa pembahasan-pembahasan sebelum masuk kepada bahasan-bahasan yang terkait dengan akidah itu sendiri. Bahkan penulis mengawali kitabnya dengan menyampaikan masadir al-ahkam, sumber hukum, sehingga dia bicara dalam 4 hal di awal. Ada bicara tentang Al-Quran, bicara tentang nusus sunnah, bicara tentang ijma', bicara tentang qiyas. Setelah itu masih belum masuk juga dia ke dalamnya. Dia bicara dulu tentang makna ummah. Apa itu al-ummah? Kita ini umat apa ini? Ada al-ummamus sabiqah, ada umat-umat yang sebelumnya yang juga didatangkan kepadanya al-anbiya. Tapi kita adalah juga disebut sebagai al-ummah. Tilka ummatun qad khalat. Itu untuk yang telah berlalu. Nah, nanti setelahnya barulah beliau bicara tentang siapa itu Abu Hanifah.
kemudian berbicara tentang masail al-i'tiqad, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah. Baik, ikhwati fillah, sebagai pembuka tentu kita tidak akan langsung masuk ke dalamnya. Kita kenali dulu dengan siapa kita berguru. Guru kita malam hari ini dan seterusnya dalam pertemuan kita pada hari Kamis ini adalah Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim. Tapi dalam penjelasan nasabnya diberikan lagi penjelasan yang lebih panjang. Yahya ibnu Abi Tahir Ibrahim ibn Ahmad ibn Muhammad al-Azdi as-Salamasi. Nah inilah. Jadi kalau seandainya ingin diringkas, biasa disebut dengan as-Salamasi. Ulama-ulama dulu itu dipanggil dengan kunyah atau lakab-lakabnya. Tidak langsung disebut dengan nama aslinya. Bahkan ada di antara orang, padahal dia ulama besar, tetapi tidak tahu siapa nama aslinya, karena jarang disebut nama aslinya. Imam Syafi'i, siapa namanya? Muhammad ibn Idris. Tapi kan jarang orang sebut Muhammad ibn Idris itu. Yang disebut adalah Asy-Syafi'i. Abu Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? Nu'man ibn Thabit. Jadi begitu. Maka ini sering disebut dengan As-Salamasi. As-Salamasi karena dia berasal dari sebuah negeri Salamas, itu di salah satu dari wilayah di Azerbaijan. Maka namanya adalah Abu Zakaria Yahya ibn Abi Tahir Ibrahim ibn Ahmad ibn Muhammad al-Azdi as-Salamasi. Beliau berasal dari sebuah Madinah masyhurah di Azerbaijan. Barangkali kita mendengar nama Azerbaijan, itu sebuah negara yang berbatasan dengan Rusia. Di bagian utaranya dia berbatasan dengan Rusia, kalau selatannya dengan Iran. Pokoknya enggak ngawak. Guru awak enggak ngawak. Bahkan kalau ditengok dari segi asal bukan orang Arab. Karena memang banyak sekali ulama-ulama yang tidak berasal dari negeri Jazirah Arabia. Cuma mereka ketika sudah disentuh oleh iman dan semangat belajarnya tinggi, rata-rata mereka melakukan rihlah ilmiah ke negara-negara Arab. Ada yang ke Hijaz, Jazirah Arabia, ada yang ke Irak, Baghdad, yang memang itu dulu adalah merupakan sumber atau pusat dari adanya Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 474. Arba' wa sab'ina wa arba'ami'ah. 474. Wafatnya 550. Berapa umurnya kira-kira? 550, sementara lahirnya 474. 75-an ya? 75 atau 76. Bada'a bisima'il hadis sanata 81 ba'da 400. Dia mulai untuk mendengarkan hadis, sima'il hadis, berarti mulai dia mempelajari hadis itu pada tahun 481. Tadi lahirnya 474. Mulai untuk ikut majelis hadis 81-nya. Berarti umurnya 7 tahun. Sejak umur 7 tahunnya belajar hadis. Awak umur 7 tahun memang kelereng. Di sini tidak disebutkan
dia memulai menghafal Al-Quran? Biasanya ulama-ulama terdahulu pasti memulai ilmunya dari Al-Quran. Belum mereka akan pindah kepada selain Al-Quran kecuali setelah menguasai dan menghafal semua Al-Quran. Nah, sekarang di sini tidak disebutkan. Langsung saja pentahqiq ini menyebutkan kapan dia mulai mempelajari hadis. Itu 481. Dapat dipastikan bahwa sebelum umur 7 tahun berarti dia sudah menghafal Al-Quran. Kenapa tidak disebutkan pada sebahagian ulama terdahulu itu sebagian tidak disebutkan menghafal Al-Qur'annya seperti yang ini? Karena banyak di antara ulama yang terdahulu itu kadang dia menghafal Al-Qur'an di tangan ibunya sendiri atau dibimbing oleh ayahnya sendiri. Sehingga dia belum disebut sebagai mempelajari ilmu ke sana ke sini karena cukup didapatkannya dari orang tuanya, bahkan ibunya. Berapa banyak ulama-ulama terdahulu yang menguasai Quran melalui ibunya. Ibunya lah yang bersemangat untuk mendidik dia. Ketika dia sudah menguasai itu, barulah dia antarkan anaknya itu ke halaqah-halaqah ilmu dan memulai mempelajari ilmu-ilmu selain daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena itu dapat dipastikan di sini bahwa pada umur 7 tahun memang dapat dimaknai bahwa dia sudah menguasai dan menghafal Al-Quran. Karena kebiasaannya ulama-ulama dahulu belum akan pindah kepada hadis, kepada fikih sebelum menguasai atau menghafal Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i sedari kecil dia juga sudah hafal. Imam Syafi'i itu dulu kecenderungannya bukanlah kepada fikih, bukanlah kepada hadis. Dia justru kepada syair-syair Arab. Maka Imam Syafi'i punya diwan Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i. Kata-katanya, syair-syair yang dia ucapkan itu menjadi syahid dalam ilmu nahwu. Syahid itu maksudnya menjadi bukti-bukti kebenaran nahwu dan sharaf. Ini hukumnya patah karena syairnya begini gitu. Dan Imam Syafi'i masih masuk dalam kategori itu. Tetapi kecerdasannya dalam syair itu membuat ada orang yang terkagum-kagum, lalu orang bilang begini kepada dia, andaikan kecerdasan kamu dalam syair seperti ini, kamu arahkan kepada ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Itu yang membuat dia berubah haluan, mindsetnya langsung berubah. Kalaulah kecerdasannya itu tidak hanya untuk syair-syair saja, diarahkan kepada ilmu-ilmu fikih, tafsir, hadis, alangkah bermanfaatnya bagi umat. Ternyata betul ungkapan itu yang masuk ke dalam hatinya dan dia merubah haluan ilmu yang dia pelajari. Semenjak itu dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, maka ikhwati fillah, Imam As-Salamaksi ini juga salah seorang dari ulama yang mazhab fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Saya tidak akan sebutkan berbagai hal biar kita selesaikan tentang diri dia, tentang talabuhu lil ilmi wa rahalatul ilmiyah, menuntut ilmu. Seperti yang tadi sudah kita katakan bahwa Imam As-Salamasi itu hidup di tengah-tengah keluarga yang memang keluarga yang baik, keluarga yang berilmu, keluarga yang mencintai ilmu. Jadi abuhu minal muhtammina bil hadis. Bapaknya ternyata adalah orang-orang yang sangat perhatian terhadap hadis. Bapaknya beliau namanya Yahya bin Ibrahim Abu Tahir. Berarti bapaknya Ibrahim, namanya Yahya. Bapaknya ini orang yang sangat perhatian terhadap hadis. Sehingga itulah yang menyebabkan dia diarahkan oleh ayahnya untuk memulainya dengan al-hadis. Mimma sahama fi nash'atihi al-ilmiyah wa takwini fi waqtin mubakkir. Bapaknya lah yang punya saham, punya andil
dalam menumbuhkan semangatnya dalam mempelajari ilmu fi waqtin mubakkir, mulai dari awal kehidupan dia. Karena umur 7 tahun itu umur yang sebenarnya kalau dibawa kepada teori-teori psikologi sekarang itu itu umur main-main. Psikologi kan dibagi-baginya umur manusia ini kan. Dari 0 sampai sekian. Umur 7 itu ternyata bagi mereka itu umur bermain-main. Bahkan belum pantas untuk dibebankan ilmu. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam tidak cocok digunakan itu. Karena umur 7 tahun ternyata ulama-ulama dahulu sudah menghafal Al-Quran, dan Imam As-Salamasi sudah memulai untuk mempelajari hadis Nabi yang dia ikuti dari halaqah-halaqah ilmu yang ada pada masa itu. Kepada siapa dia berguru? Pertama kali kepada ayahnya. Jadi pertama kali beliau sami'a min abihi Abi Tahir Ibrahim ibn Ahmad. Itu guru pertama dia, bapaknya sendiri, Ibrahim ibn Ahmad As-Salamasi. Di antara gurunya juga adalah Abul Wafa Khalil ibn Sya'ban ibn Ibrahim. Itu di antara gurunya juga. Ada Abul Qasim Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Safwan Al-Musili. Musili itu Mosul di Irak ya, di Baghdad ya. Mosul atau Mosul itu namanya. Karena beliau salah satu rihlah ilmiahnya adalah ke Baghdad atau ke Irak. Itu salah satu dari wilayah beliau pernah rihlah ke situ. Berarti dari sini dapat dipahami bahwa guru-guru beliau adalah guru-guru besar, ulama-ulama besar yang memang pantas pula melahirkan ulama yang besar. Sebagian dari muridnya disebutkan di sini, di antaranya adalah Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini punya sebuah buku yang menjelaskan terjemahan riwayat para ulama. Maka salah satu dari sumber untuk mengetahui siapa itu Imam As-Salamasi itu bisa diambil dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Asakir. Di antara muridnya juga adalah Al-Hafiz Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi. Jadi Ibnul Jauzi adalah salah satu dari min talamidhi As-Salamasi. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnul Jauzi? Abdurrahman Ibnul Jauzi. Beliau adalah salah seorang ulama besar. Cuma dari segi mazhab beliau adalah bermazhab Hambali kalau untuk fikihnya. Tapi dia salah satu dari murid beliau. Di antara muridnya juga adalah Al-Imam Al-Muhaddis Al-Hafiz Abul Fadl Muhammad ibn Nasir ibn Muhammad ibn Ali ibn Umar As-Salami Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti dia dari Baghdad. Maka biasanya kalau kita bicara biografi para ulama, salah satu dari poin yang tidak boleh ditinggalkan adalah siapa gurunya dan siapa muridnya. Saya kalau dalam membimbing disertasi selalu saya arahkan seperti itu. Karena dari situ kita tahu kebesaran dia. Dia pantas untuk dipelajari pemikirannya karena orang besar. Lahir dari mana dia? Siapa yang mengajar dia? Dan siapa pula muridnya? Nah ternyata kalau ditengok murid-muridnya adalah ulama-ulama besar yang bisa dipastikan bahwa As-Salamasi juga adalah salah seorang dari ulama besar yang pantas untuk diambil ilmu yang terdapat dalam karya-karya yang beliau tulis. Ada dua karya beliau yang terkenal. Yang pertama adalah Babul Madinah. Jadi beliau menulis buku. Salah satu dari bukunya yang pertama beliau tulis adalah Babul Madinah. Isinya adalah riwayat yang di dalamnya tentu saja berkaitan dengan hadis. Karena biasa kalau hubungannya dengan Madinah itu bukan hanya sejarah Madinahnya, tapi adalah hadis-hadis yang ada
yang didapatkan dari Madinah. Dan di antara bukunya juga adalah buku yang ada sama kita sekarang, Manazil Al-A'immatil Arba'ah. Nampaknya ini lebih terkenal daripada kitab Babu Al-Madinah. Kalau pentahqiq ini dia belum sempat menemukan kitab Babul Madinah, bisa saja sebuah kitab yang masih manuskrip, tapi kalau untuk ini dia temukan lalu kemudian dia tahqiq, dikarenakan oleh manfaat yang sangat besar yang terdapat di dalam di dalam kitab tersebut. Sekarang kita tengok poin berikutnya, aqidatuhu wa mazhabuhu al-fiqhi. Apa akidahnya Imam As-Salamasi? Dikatakan bahwa laqad kana al-muallifu Abu Zakaria As-Salamasi rahimahullah ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Akidahnya penulis buku ini As-Salamasi itu adalah dia berada di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini kata-kata ahli sunnah wal jamaah ini jadi rebutan ini. Semua orang ingin menganggap mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sama seperti ungkapan sebuah syair, kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzak. Orang semua mengaku-ngaku kalau dia adalah calon Laila. Sebentar lagi nikah aja Laila. Tapi Laila pun tidak kenal dia. Laila la tuqirru lahu bidzak. Dan itu begitu ini. Hanya ngaku-ngakunya dia calonnya. Jadi banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai ahlu sunnah, tapi ternyata ahlu sunnah sendiri tidak kenal, tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh dia. Banyak sekali pengakuan seperti itu. Nah makanya, apakah As-Salamasi ini sekadar pengakuan atau tidak? Dan apa yang dimaksud dengan aqidatu ahli sunnati wal jamaah? Maka dikatakan ala aqidati ahli sunnati wal jamaah aqidati salafi minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan allati talaqqawha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah aqidatus salaf minas sahabah wat tabi'in. Akidah as-salaf. Salaf itu kurun masa terdahulu. Karena ada salaf, ada khalaf. Dan salaf yang dimaksud di sini adalah minas sahabati wat tabi'in. Akidah yang diyakini oleh generasi terbaik, yaitu sahabat dan tabi'in. Sahabat dan yang mengikuti mereka bi ihsan secara baik. Karena ada juga pada masa tabi'in sudah mulai ada terjadi kekacauan-kekacauan. Jadi ini bukanlah personnya semua tabi'in lalu dianggap sebagai orang yang terbaik, tapi mereka yang mengikuti langkahnya Rasulullah, langkahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati talaqqawha an Rasulillah, di mana sahabat itu bertalaqi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil dan memahami akidah. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan ahli sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang berkeyakinan sesuai dengan yang diyakini oleh generasi terbaik, yaitu generasi sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Kenapa itu yang terbaik? Karena sahabat itu bertalaqi secara langsung. Persoalan akidah dia langsung mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu apapun yang tidak pernah diyakini oleh generasi terbaik, maka sebaiknya kita juga tidak ikut untuk meyakininya. Mudah saja untuk mengukurnya. Tengok saja, ada enggak di kalangan sahabat yang meyakini seperti itu? Kalau ada, ambil jika datang dari riwayat yang sahih.
Umpama ketika terjadi perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan ahlul kalam tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran itu makhluk atau tidak? Datang orang-orang Mu'tazilah bilang Al-Quran adalah makhluk. Itu diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya, ada enggak sahabat yang meyakini itu? Dapatkah ditemukan satu saja sahabat yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk? Ternyata tidak. Berarti keyakinan yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk bukan keyakinan salaf. Karena sahabat tidak ada satu pun yang meyakini seperti itu. Yang mereka yakini adalah Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu laisa bimakhluk. Siapa salah satu contohnya yang mengatakan seperti itu? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sampai pada akhirnya dia masuk penjara. Imam Syafi'i dan murid-muridnya seperti Al-Buwaiti. Al-Buwaiti itu gara-gara meyakini Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk, dililitkan besi di badannya, disuruh berjalan sampai masuk ke dalam penjara. Dan besi berat, sangat berat. Itulah yang disandangkan ke badan dia. Dipikulnya terus selama dalam penjara dipikul itu oleh dia. Hanya karena mengatakan Quran kalamullah, Quran laisa bimakhluk. Itu muridnya Imam Syafi'i. Yang belajar langsung dengan Imam Syafi'i. Nah, maka kalau ada orang mengatakan itu adalah keyakinan salah, maka salah. Karena sahabat tidak meyakininya. Kita ambil contoh lain. Ketika ada ayat Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras, istiwa di atas aras. Ada di antara kelompok yang mentakwilkan. Apa takwilannya? Kata mereka istawa itu bimana istaula. Istaula itu menguasai. Dan kata mereka inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti inilah keyakinan salaf. Sekarang pertanyaannya, adakah sahabat yang meyakini itu? Ada atau tidak? Kalau ada, tengok mana, siapa orangnya, dari mana datang riwayatnya. Kalau ternyata tidak ada satupun sahabat yang memaknai istawa dengan istaula, berarti takwil istawa menjadi istaula bukanlah keyakinan ulama salaf, bukan keyakinan para sahabat, dan berarti bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah untuk mengukurnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak berdebat, karena habis waktu kita untuk berdebat. Masalah tidak juga selesai. Tinggal kita ukur saja. Kalau memang itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah, berarti keyakinan sahabat. Karena yang Ahlus Sunnah yang asli itu sahabat. Nah, tengok ada atau tidak. Kalau seandainya tidak ada, berarti itu bukan keyakinan sahabat dan bukan keyakinan salaf. Ambil satu contoh lagi. Ada ayat yang menceritakan bahwa nanti dan diperkuat oleh hadis Nabi, orang-orang beriman itu akan melihat kepada wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri, sangat ceria. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Diperkuat oleh hadis Nabi. Apa hadis Nabi mengatakan? Rasul dengan para sahabat duduk-duduk di malam hari pas di bulan purnama. Nampak bulan purnama. Apa kata Rasul? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar fi lailatul badar.
kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama. Sekarang ada di antara aliran kalam yang mengatakan tidak melihat, atau yang dilihat bukanlah wajah. Itu artinya bukan melihat kepada wajah, tapi menunggu pahala. Nah, ada yang mengatakan an-nazar di situ bimaknal intizar. Jadi nazar itu bimaknal intizar, menunggu pahala yang datang dari Allah. Sehingga mereka menolak untuk memandang kepada wajah Allah. Karena katanya kalau memandang kepada wajah Allah, pertama berarti Allah punya wajah. Kedua, berarti Allah punya arah. Ditolaknya apa yang ada dalam ayat tadi itu, sehingga tidak siap mereka memaknai itu. Ditakwilkanlah kepada makna yang lain. Sekarang pertanyaannya, adakah sahabat yang memaknai mentakwil-takwil seperti itu atau tidak? Kalau tidak ada, berarti itu bukan keyakinan salaf dan itu bukan keyakinan sahabat. Mudah sekali. Oleh karena itu dipastikan di sini As-Salamasi adalah seorang ulama yang akidahnya adalah akidatu ahli sunnah wal jamaah, akidatu salaf minas sahabati wat tabi'in. Ahli sunnah wal jamaah karena akidahnya sesuai dengan yang diyakini oleh sahabat dan tabi'in, orang-orang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu, kita jawab dulu suara azan insyaallah, nanti kita sambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Jadi pada poin ini penulis memastikan bahwa akidahnya Imam As-Salamasi Abu Zakaria adalah aqidatus sahabah, sesuai dengan apa yang diyakini oleh sahabat sebagai generasi yang terbaik. Apa buktinya? Kalau memang seperti itu, apa buktinya? Dikatakan wala adallu ala zalika min kitabihil ladzi baina aydina. Yang paling tepat untuk menjadi bukti bahwa akidahnya adalah aqidatus salaf, aqidatus sahabah adalah kitab yang ada di tangan kita sekarang ini. Ketika beliau menulis kitab Manazil Al-A'immatil Arba'ah, kedudukan akidahnya 4 imam mazhab, itu yang dia tulis. Isinya menunjukkan keyakinan dia juga, karena dia adalah berintisab kepada salah satu dari imam-imam tersebut. Dan mereka imam yang 4, ketika mereka punya akidah yang sama, yang turun-temurun sampai dipelajari oleh murid-muridnya juga. Imam Ahmad punya murid, darinya belajar akidah. Dari Imam Syafi'i punya murid, darinya belajar juga persoalan akidah. Maka kitab yang ada di tangan kita ini itu adalah bukti yang paling tepat bahwa sesungguhnya beliau adalah memiliki akidah yang sejalan dengan aqidatu as-sahabah. Hal ini diperkuat oleh ungkapan yang datang dari muridnya sendiri, yaitu Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Apa kata beliau? Syahadatu tilmizihi al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Kesaksian dari muridnya langsung. Ibnu Asakir tadi kan salah satu dari murid dia. Yaqulu anil muallif. Ibnu Asakir berkata tentang muallif ini, tentang Abu Zakaria As-Salamasi. Kata beliau, wa kana yadhhabu mazhab Ahmad ibn Hanbal fil usul wa yantahilu mazhab Syafi'i fil furu'. Adalah muallif kita ini adalah Imam As-Salamasi, dia bermazhab dengan mazhabnya Imam Ahmad fil usul, dalam akidah. Ketika disebut mazhab Ahmad fil usul, itu memang dulu sebagai simbol, sebagai rams. Karena Imam Ahmad adalah imam ahlus sunnah yang sangat terkenal di dalam membela akidah. Tantangan cobaan-cobaan yang beliau hadapi itu jauh lebih berat ketimbang imam-imam yang lain dalam mempertahankan akidah. Itulah salah satunya, sampai dia masuk penjara hanya karena mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran laisa bimakhluk. Karena khalifahnya adalah Khalifah Al-Mu'tazilah pada masa itu, dan ia memaksa semua ulama-ulama untuk meyakini Quran makhluk. Yang yakin, yang mau ikut selamat, yang tidak mau dipenjara. Salah satunya adalah Imam Ahmad. Ada yang menggunakan hilah. Di hadapan khalifah ditanya Quran makhluk atau tidak, dia gunakan cara-cara berkilah. Dia bilang begini, Quran
Taurat, Zabur, Injil, hazil arba'a makhluqah. Quran, Taurat, Zabur, Injil, keempat-empat ini makhluk. Akhirnya selamat dia. Padahal yang dia maksud keempat-empat itu adalah tangan jari dia. Dia kan dibilangnya kan Quran, Taurat, Zabur, Injil. Nah, yang ini nih makhluk. Kan tidak bohong dia kan? Karena mau ini makhluk. Cuma khalifah memahami, ayalah selamat ini. Suruh pergi. Karena dia anggap dia sudah meyakini bahwa Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau dia pakai tauriyah. Itu namanya tauriyah. Menggunakan satu ungkapan kita maksudnya lain, yang mendengar maksudnya lain. Itu namanya tauriyah dalam ilmu balaghah. Imam Ahmad tidak mau. Karena Imam Ahmad sangat mengerti bahwa di belakangnya ada ribuan umat Islam yang akan tersesat karena kalau dia ikut meyakini atau mengungkapkan bahwa Quran adalah makhluk, maka dia lebih memilih untuk masuk penjara. Biarlah masuk penjara, asalkan akidah umat tidak tersesat. Sehingga dia mengatakan Al-Qur'anu laisa bimakhluk, Al-Qur'anu kalamullah. Kalam itu kan sifatnya Allah. Dan sesuatu yang merupakan sifat Allah tidak mungkin makhluk. Akhirnya dia masuk penjara. Itu sebabnya Imam Ahmad disebut sebagai Imam Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Bahkan kata sunnah pada masa dahulu itu bermakna akidah. Kata sunnah pada masa dulu sering identik untuk akidah. Makanya para ulama dulu menulis kitab akidah, tapi bahasa situ sunnah. Umpama Imam Al-Muzani menulis sebuah kitab Syarhus Sunnah. Sunnah di sini artinya adalah akidah. Imam Ahmad sendiri menulis kitab Usulus Sunnah. Kata sunnah di situ bermakna al-aqidah. Maka Imam Ahmad sebagai Nasirus Sunnah, memang dia sebagai simbol. Sehingga dikatakan di sini yazhabu mazhab Ahmad ibn Hanbal fil usul. Maka dalam usul dia bermazhab Hambali karena memang dia simbol mazhab salaf dalam berakidah. Wa yantahilu mazhab Syafi'i fil furu'. Tapi beliau dalam persoalan furu' mazhabnya adalah Syafi'i. Maka usul ada furu', ada usul. Untuk usul mazhabnya Imam Ahmad. Ini bukan berarti Imam Syafi'i tidak seakidah dengan Imam Ahmad. Tidak, cuma karena Imam Ahmad sebagai simbol, sebagai lambang pembelaan terhadap aqidatus salaf ketika itu. Tapi pada furu'nya dia bermazhab Syafi'i. Dan ini bisa dikatakan bahwa Imam Ahmad dalam persoalan furu' banyak berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi dalam persoalan usul antara Imam Ahmad Imam Syafi'i adalah sama. Maka di sini dikatakan intisabul muallif fil furu'il fiqhiyya ila al-Imam Syafi'i ta'kidun ala ittifaqil a'immatil arba'ah fil aqidah wa usul. Disebutkan bahwa as-salamasi dalam furu' fikih itu mazhabnya Syafi'i, di situ memperkuat bahwa al-a'immatul arba'ah itu, bahwa imam mazhab yang empat itu ittifaq fil aqidah. Mereka sepakat dalam akidah, dalam usul, dalam tauhid. Mereka sama. Tentang keyakinan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, sama. Tengok saja Imam Malik ketika ditanya, apa katanya? Al-istiwa ma'lum, al-kaifu majhul, al-imanu bihi wajib, as-su'alu anhu bid'ah. Abu Hanifah juga seperti itu. Imam Syafi'i seperti itu. Maka pada usul mereka sama. Yang membedakan mereka adalah al-furu', ada pada furu'nya. Karena ibadah agama ini kan ada usul, ada furu'nya. Maka banyak hal-hal yang terjadi perbedaan dalam mazhab, masalah-masalah furu' ibadah, itu sesuatu yang wajar. Dan itulah disebut dengan mazhab. Ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Karena masing-masing mereka adalah beristihad, mereka mujtahid
Bahkan masing-masing mereka dapat disebut sebagai mujtahid mutlak karena mereka punya konsep metode tersendiri dalam beristihad. Kan itu bedanya mujtahid mutlak kan dengan mujtahid muqayyad atau muntasib. Kalau muqayyad dia terikat dengan metode imamnya. Dia mujtahid juga, tetapi dia menggunakan metode imamnya dalam beristihad. Dan itu pun kadang-kadang di antara imam dengan muridnya bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf, Zufar, Muhammad Asy-Syaibani. Antara Abu Hanifah dan murid-muridnya ada terjadi perbedaan. Imam Syafi'i dia juga punya murid. Ada Imam Al-Muzani, ada Imam Al-Buwaiti. Mereka masing-masing adalah mujtahid. Dan tidak jarang dari istihad mereka pada persoalan tertentu berbeda dengan imamnya sendiri. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa akidahnya intisabnya kepada Imam Ahmad, sedangkan furu'nya kepada Imam Syafi'i, itu menandakan bahwa antara imam itu dalam furu' mereka berbeda. Tetapi dalam usul sesungguhnya mereka sama. Bahkan nanti ada di sini disinggung juga ungkapan, ketika ada ungkapan dia fikihnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari. Ada sampai nantilah ya, tidak usah sekarang ya karena waktu kita tidak cukup. Karena disinggung itu nanti akan membuat satu keyakinan bahwa berarti Asy'ari sebagai sebuah akidah berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Karena fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kalau yang ini usulnya Ahmad, furu'nya Syafi'i. Berarti untuk furu' antara Ahmad dengan Syafi'i rahimahumullah berbeda. Tapi untuk usul sama. Maka ungkapan itu tidak salah. Yang salah ungkapan yang tadi itu. Bukan salah, tapi punya makna tersendiri. Ketika dikatakan fikihnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari, berarti akidah Imam Syafi'i tidak sama dengan akidah Al-Asy'ari. Dan orang-orang mengaku bahwa sesungguhnya dia tetap dalam akidah Asy'ari, tapi ingin menyatakan bahwa Syafi'i juga akidahnya Asy'ari, maka itu tidak bisa diterima. Karena ungkapan tadi sebuah ungkapan yang justru membedakan akidah antara dia berdua. Ikhwati fillah, beliau wafat pada tahun dia umurnya asya al-muallif 76 aman. Muallif ini As-Salamasi hidup selama 76 tahun. Lama umurnya. Qadhaha fi talabil ilmi, dia habiskan umurnya itu untuk menuntut ilmu, rihlah mencari ilmu, bahkan untuk mengajar, wa wa'adzan nas, ada ta'lim, ada mau'izah. Jadi memang para ulama dulu membedakan, ada ta'lim tapi ada sifatnya mau'izah. Kalau mau'izah itu memberikan motivasi-motivasi, ingatkan orang kepada akhirat, jangan lalai, habiskan waktu, itu semua mau'izah. Tapi kalau sudah ta'lim, itu hadis umpamanya, menyebutkan hadis-hadis yang datang dari Nabi. An fulan. Kalau fikih umpamanya, mulai dari babut tahara, bab as-salah, babuz zakat, itu majalisul zikr, majalisul ilmi. Tapi ada yang sifatnya mau'izah. Dan As-Salamasi dua-duanya ada pada dia. Bahkan ada yang ketiga yang tidak seharusnya ada, itu namanya qusas. Jadi orang yang di mimbar dulu pada masa dulu terbagi tiga. Ada yang alim menyampaikan ilmu-ilmunya, ada yang wa'iz menyampaikan mau'izahnya, ada yang qusas menyampaikan cerita-cerita bohong-bohong yang kadang banyak khurafat-khurafat. Itu qusas namanya.
Kadang menyebutkan hadis-hadis yang tidak benar juga, semaunya saja dia ngomong. Untuk qisas itu berhati-hati, karena berapa banyak orang gunakan mimbar untuk menyampaikan sesuatu yang di dalamnya justru banyak kebohongannya, tidak mencerahkan masyarakat, tapi justru menyesatkan masyarakat. Tapi al-alim wal wa'iz itu dua-duanya diperlukan. Dan assalamasi keduanya dia habiskan umurnya untuk itu. Dia hidup selama 76 tahun dan dia wafat tahun 550. Saya kira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kita fokus pada malam ini tentang saksiannya, tentang kepribadiannya. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita masuk singgung sedikit tentang kitab ini. Kitab Manazil Al-A'immatil Arba'ah, secara garis besar seperti apa, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya apa, itu nanti kita mulai dengan itu. Setelah itu baru kita masuk insyaallah ke isi bukunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk bermajelis dan selalu mengikhlaskan kita dalam bermajelis. Kita harus ikhlas dalam mengikuti majelis ilmu, jangan sekali-kali tujuannya untuk hal yang lain. Ada tujuan ikuti majelis ilmu untuk meningkatkan kemampuan berdebat. Ada menghadiri majelis ilmu sengaja mencari celah-celah ustaz. Ini dapat satu, ini penting nih, catat langsung. Yang pertama yang tadi tidak catat. Yang tadi yang kena ada sesuatu yang diperlukan, catat. Itu tidak ikhlas namanya. Keikhlasan dalam menuntut ilmu itu sangat penting sekali untuk menambah ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari masyarakat. Itu yang paling utama dalam kehadiran kita di majelis ilmu. Setelah diri kita, lalu kemudian untuk orang lain. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.